saya akan berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu semuanya, baik bersama Bapak Mike dan juga bersama Ibu pengawas. Di sana juga ada Bapak dan Ibu guru, ada juga anak-anak kita dari kelas 5 dan kelas 6. Artinya di kesempatan kali ini saya informasikan bahwa ada penugasan kami di program guru penggerak, yaitu berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, di mana pada penugasan ini bagaimana kita itu mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan berbasis aset. Artinya kita tidak berpikir berbasis kekurangan, karena ketika kita berpikir berbasis kekurangan, apa yang kita rencanakan tidak akan terlaksana. Nah, di sini kita mengenal ada 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah. Ya Bapak Ibu, ada 7, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal alam atau lingkungan, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Di mana penjelasan bagian-bagian dari modal ini Bapak Ibu, untuk modal manusia nanti bisa dalam bentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Nanti bisa saja ada guru, berapa orang guru di sini yang sebagai modal kita dan bagaimana cara pemanfaatannya, atau juga SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas. Dan seterusnya bisa siapapun. Artinya yang penting adalah modal manusia. Nah, seterusnya modal fisik. Fisik dalam hal ini Bapak Ibu maksudnya adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Ya, seterusnya infrastruktur atau sarana prasarana. Nah, nanti kita identifikasi apakah ada di sekolah kita modal fisik ini. Seterusnya modal lingkungan atau alam, yaitu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Seterusnya tanah untuk berkebun, danau untuk empang, untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Itu modal lingkungan atau alam. Seterusnya Bapak Ibu adalah modal sosial, yaitu bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Bisa juga dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Seterusnya modal politik. Nah, berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Seterusnya kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Contoh, kepala sekolah yang akan menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu adalah modal politik. Modal finansial, yaitu dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan. Seterusnya termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Seterusnya termasuk pengetahuan tentang finansial. Seterusnya Bapak Ibu modal budaya dan agama, yaitu agama bisa dalam bentuk tokoh, institusi atau lembaga, ritual keagamaan, serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Seterusnya kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik untuk lahir dari serangkaian ide gagasan, norma perilaku serta benda. Jadi itulah ketujuh sumber daya Bapak dan Ibu. Artinya nanti di sini kita mengidentifikasi bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga anak-anak kami bisa memberikan saran apa saja modal-modal aset yang ada di sekolah kita ini. Bukan hanya di dalam sekolah, di lingkungan sekolah kita juga bisa. Jadi dalam hal ini saya berikan kesempatan atau waktu kepada Bapak dan Ibu semua. Kita mulai dari modal manusia. Apa saja yang ada di sekolah kita yang bisa kita jadikan sebagai aset? Kami coba mulai dari sini ya Pak. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk memberitakan tanggapan tentang identifikasi yang sudah diterapkan oleh Bapak Budi. Jadi satu-satu kami coba angkat ke permukaan. Hal yang pertama masalah modal manusia. Memang di sekolah kita katakan bahwa masalah kualifikasi modal manusia sudah ada. Nah, karena kalau kita lihat di sekolah kita kan ada kepala sekolah, ada guru. Kalau kepala sekolahnya barangkali kualifikasinya sudah sedikit bersama dengan sekolah-sekolah yang lain dengan Universitas Utara, termasuk karena kualifikasinya sudah S2 barangkali salah satu item itu, kemudian
menjadi kepala sekolah kontrak, kemudian menjadi narasumber juga di berbagai kegiatan, khususnya di pelatihan-pelatihan pendidikan. Kita sudah ada modal tentang itu. Kemudian hal yang kedua, kalau guru-guru barangkali guru-guru di sekolah Sarawak kan rata-rata kualifikasinya S1, berarti sudah ada modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan pembelajaran yang pembelajaran yang inovatif. Kenapa? Kalau seseorang guru itu sudah S1 sudah pasti punya pengalaman terhadap bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang inovatif. Kemudian kalau kita lihat dari sisi orang tua, di sini sudah hadir Bapak Ketua Komite, yang mana kita saksikan bersama bahwa Ketua Komite ini tetap mendampingi kita di dalam berbagai kegiatan sekolah, dan bukan hanya Ketua Komite, tapi banyak orang tua siswa yang selalu membackup, yang selalu mendukung kegiatan sekolah. Ya, terlebih di tengah-tengah kita ada ibu pengawas yang senantiasa juga mengarahkan kita, memberikan petunjuk guna memajukan kualitas SD Negeri 07 dengan 01 secara lafal. Artinya ini adalah modal pertama di dalam mensukseskan segala kegiatan di sisi manusia. Mungkin di sisi yang lain bisa disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan dari sumber dari modal manusia tadi telah disampaikan ada kepala sekolah ya dengan kualifikasi S2 dan juga guru-guru yang kompeten, ada komite dan juga ada pengawas. Nah, kalau seandainya masih ada tambahan dari Bapak dan Ibu guru semuanya, boleh ditambahkan. Tapi kalau tidak ada, kalau kita sudah merasa itu sudah pas, maka kita bisa beralih pada modal aset yang kedua, yaitu modal fisik. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Pak Zai? Pas ya. Artinya modal manusia tadi sudah kita dapatkan dan semua itu kita sempurna aman. Nah, sekarang kita masuk pada modal fisik. Apa saja yang ada di sekolah kita yang bisa kita jadikan sebagai aset atau modal fisik? Pada Bapak dan Ibu semuanya, saya berikan waktu dan kesempatan. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan salah satu masukan khususnya untuk fisik pada kegiatan kita yang dilaksanakan oleh guru penggerak Pak Yudis. Dan menurut kami di sini mengenai fisik ini, di sekolah kita ini sudah ada beberapa daya dukung fisik. Dan pertama sekali dulu kita ketahui bahwa di sekolah kita ini ada kantor guru, kemudian ada rombongan kelas sekitar 6, kemudian ada perpustakaan, walaupun perpustakaan kita masih kurang memadai atau kurang lengkap fasilitas di dalam, namun setidaknya kan ada tempat anak-anak untuk belajar secara mandiri di dalam perpustakaan, karena dalam perpustakaan itu ada buku dan ada alat pelajaran lainnya yang telah disimpan di dalam perpustakaan. Selain itu juga ada gedung di aula yang kita gunakan ya, misalnya dalam kegiatan-kegiatan siswa, misalnya kegiatan-kegiatan kerohanian, misalnya untuk beribadah, kita dapat menggunakan ruangan tersebut sebagai salah satu kegiatan siswa dalam kegiatan pembelajaran khususnya keagamaan. Barangkali itu saja dulu yang perlu kami sampaikan sebagai daya dukung fisik yang bisa kami sampaikan, dan kembali kami kita semua Yahoo. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Datara yang telah menyampaikan modal-modal fisik yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada modal aset seterusnya, yaitu lingkungan alam. Nah, saya kasih kesempatan kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengidentifikasi apa saja aset yang ada di sekolah kita, tentunya pada lingkungan atau alam. Kepada Bapak dan Ibu dan juga anak-anak kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini mengenai visi lingkungan. Jadi di belakang sekolah kita terdapat yang namanya tempat untuk bercocok tanam. Kita bisa memanfaatkan tempat itu untuk menanam berbagai tanaman seperti jagung, cabai, dan lain-lain. Dan di sampingnya juga ada lapangan voli yang bisa kita gunakan untuk olahraga. Dan di lingkungan kita ada tanaman-tanaman yang cukup bagus, dan di tanaman itu terdapat juga tempat untuk berteduh dan kita bisa berteduh di bawah situ. Baik.
Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada anak kami David yang sudah menyampaikan aset yang ada di sekolah kita, khususnya pada modal lingkungan atau alam. Sekarang kita masuk pada modal seterusnya, yaitu tentang modal sosial. Yaitu tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa dalam bentuk norma atau aturan-aturan yang mengikat warga masyarakat, bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Kepada Bapak dan Ibu, saya kasih kesempatan. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber. Mungkin dalam aset atau modal sosial kita miliki di lingkungan sekolah ini sangat banyak ya, terutama dalam bentuk norma ataupun aturan yang mengikat di sekolah. Itu bukan hanya di sekolah diterapkan, melainkan dalam lingkungan bermasyarakat. Ya. Nah, dalam lingkungan bermasyarakat sudah pasti ada aturan, dan lebih khusus juga dalam sekolah kita terapkan juga hal yang sama, aturan yang berlaku di sekolah. Dan di dalam sekolah juga kita di sini membentuk kelompok atau komunitas, dalam kelas juga ada aturannya. Nah, jadi semua itu sudah tersistematis sehingga ketertiban, keamanan, kenyamanan dalam keadaan sekolah kita itu bisa dijamin, itu pasti terjadi dengan baik dan terlaksana juga dengan baik. Dan dalam bersosial juga warga sekolah ini sangat antusias dalam hal sosial, ya, baik dalam keagamaan, baik dalam keadaan duka. Sekolah juga ada kontribusi kepada masyarakat, kepada desa, yaitu melakukan gotong royong di saat-saat tertentu bersama-sama dengan masyarakat desa untuk membersihkan lingkungan sekolah, bahkan pekarangan, bahkan juga lingkungan desa. Dan itu semua terjalin sehingga harmonis antara sekolah dengan masyarakat desa itu terjalin, dan suasana dalam sekolah dengan warga desa itu sangat kondusif, sehingga apa yang menjadi visi misi sekolah juga menjadi visi misi desa. Tujuannya adalah biar sekolah nyaman dan desa pun nyaman di dalam sekolah. Mungkin itu saja Pak Pugis sebagai Bapak narasumber, dan jika ada juga dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan yang lain, sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas identifikasi dari Bapak Lase, di mana tadi ada telah dipaparkan kepada kita semua tentang modal sosial yang ada di sekolah kita maupun di lingkungan sekolah kita. Ya, tentunya tadi ada saling kerjasama dan juga aturan-aturan yang ada di sekolah yang kita junjung tinggi dan kita laksanakan di sekolah kita ini. Dan mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kalau seandainya tidak ada, kita beralih pada modal politik. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin materi kita itu mengenai politik ya. Jadi kita berpolitik ini dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi bukan berpolitik dalam hal-hal yang lain. Jadi bagi kita di sini sudah kita mengerti bahwa kepala sekolah di SD Nasar Lafau ini mungkin hubungan dengan kepala instansi yang lain mungkin bagus. Kenapa kami katakan itu? Kalau tidak ada dukungan daripada kepala dinas yang lain, mungkin sekolah kita ini tidak dijadikan sebagai sekolah penggerak. Dan mungkin juga atas kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu guru, sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang maju daripada sekolah yang lain. Bukan kita angkat sedikit ya. Jadi di Kecamatan Lahirwa ini juga hanya satu sekolah yang menjadi sekolah penggerak. Kemudian dalam segi politik dalam kesehatan, mungkin di sini sering datang dari dinas kesehatan atau dari puskesmas untuk melaksanakan pemberian obat cacing, dan juga ada sedikit kegiatan mereka pada terakhir ini mengenai senam. Mungkin di sekolah kita ini sudah dilaksanakan, dan kami lihat juga Bapak Ibu guru dan juga siswa kita dalam keadaan sehat semua. Tidak ada yang cacingan. Kemudian dari dinas pendidikan, saya katakan tadi bahwa kita ini, sekolah kita ini telah terpilih menjadi sekolah penggerak. Arti hubungan dengan kepala sekolah dengan kepala dinas yang lain mungkin sudah terjalin dengan baik, dan juga dengan Bapak Ibu guru, dan juga sebagai kami pengawas, kalau kepala sekolahnya tidak menjalin hubungan dengan baik dengan kami bersama dengan Pak Komite, mungkin kami tidak mau hadir pada saat ini. Jadi kepala sekolahnya di sini dan juga Bapak Ibu gurunya memang tingkah laku mereka yang sangat baik, mendukung kegiatan daripada berpolitik dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas masukan dari Ibu pengawas. Nah, sekarang kita masuk pada modal finansial, Bapak Ibu.
Nah, di sini nanti saya harapkan ada Bapak Ibu mengusulkan atau mengidentifikasi apa saja yang bisa kita jadikan sebagai modal finansial yang ada di sekolah kita. Artinya sumber-sumber pendanaan atau sumber-sumber keuangan kita di sekolah ini, ya. Baik dalam bersumber dari pusat, dari daerah, maupun juga yang bersumber dari masyarakat di sekitar sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan modal finansial ya, dari segi modal finansial yang ada di sekolah kita, yang termasuk salah satunya adalah ya, kita ketahui bersama bahwa barusan juga kita adakan pertemuan yang membahas tentang penggunaan dana BOS, baik itu BOS reguler atau BOS kinerja. Ya, itu termasuk ya modal finansial yang ada di sekolah kita. Seterusnya gaji atau honor ya dari Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya ada lagi ya modal finansial kita ya, termasuk juga di lingkungan sekolah kita ini ya memiliki lahan pertanian ya. Jadi dari hasil pertanian itu kita bisa jual dan bisa kita manfaatkan dia sebagai modal finansial yang ada di sekolah yang bisa mendukung sekolah kita. Terima kasih. Baik. Di sini di sekolah kita ini terdiri dari 2 orang Bapak Ibu guru, khususnya yang membidangi pada agama, bahwa sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan baik dalam perayaan-perayaan hari-hari besar. Misalnya pada setiap akhir tahun di sekolah kita ini tetap melaksanakan yang namanya acara Natal, sehingga apa yang kita harapkan ke depan, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini dapat berkelanjutan. Terima kasih. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang budaya yang ada di daerah kita, dan diantaranya termasuk tentang budaya dalam hal yang kita terapkan pada anak-anak sekolah, yaitu budaya 3S, senyum, salam, sapa, dan kemudian tentang budaya yang kita terapkan kepada anak kita tentang budaya ketertiban dalam hal kedisiplinan di dalam lingkungan sekolah kita. Kembali kami mengucapkan terima kasih ya untuk memberikan. Kali sebenarnya di sekolah kita punya banyak aset tentang kebudayaan ini. Yang pertama adalah budaya-budaya sekolah yang kita terapkan selama ini, dan hal ini adalah salah satu modal untuk meningkatkan budaya-budaya sekolah ke depan, apalagi di dalam meraih sekolah yang memang mumpuni, sekolah yang bisa setara dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Jepara. Kemudian hal yang kedua, masalah budaya di bidang kesenian, barangkali tidak ada banyak modal di sekolah kita ini. Yang pertama kan alat musik, ada sebagian di salah satu modul. Kemudian ada di sini beberapa orang guru kesenian seperti Bapak Dinagara, seperti Bu Resti, dan beberapa guru yang lain yang bisa menguasai tentang seni, sehingga hari ini nanti yang kita jadikan sebagai pelatih di dalam bidang seni, apalagi tari-tarian ya, apalagi kita kan masyarakat Kabupaten Jepara, artinya seperti mainan, seperti tarian yang lain, ini kan tidak asing bagi Bapak Ibu guru untuk menguasai tari-tarian itu, sehingga kita nanti serta-merta melatih anak-anak apabila ada kegiatan-kegiatan budaya menyangkut budaya Kabupaten Jepara. Kemudian hal yang berikutnya, kita tidak ragu tentang masyarakat yang ada di desa-desa ini. Banyak modal yang bisa menguasai kebudayaan, ya. Maka ini nanti bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan budaya-budaya kita itu kepada anak-anak. Apalagi kita kan ada LAFAU, di sini ada ketua komite yang tidak boleh kita ragukan lagi, sudah menguasai bagaimana tata budaya secara ada LAFAU itu, baik itu di dalam tatanan sosial, baik itu dalam tatanan kemasyarakatan, itu kan sudah diatur berdasarkan ada LAFAU. Jadi tokohnya itu banyak di desa Lasara, terutama dulu ketua komite bisa kita manfaatkan ya orang tua kita ini nanti untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bagaimana budaya adat LAFAU itu yang bisa diterapkan kepada anak-anak dan dikembangkan nanti kepada masyarakat secara umum. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita sudah sampai pada penghujung kegiatan, di mana kita sudah mengidentifikasi berbagai aset-aset yang ada di sekolah kita tadi, melihat ada 7 modal tadi ya, 7 modal yang kita identifikasi, dan semuanya itu sudah ada di sekolah kita. Dan saya yakin dengan adanya aset-aset atau
modal aset yang ada di sekolah kita ini, apapun program yang akan kita laksanakan akan berjalan dengan lancar dan tentunya bisa berpihak pada murid. Jadi mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang baik dari Bapak dan Ibu guru semuanya, baik dari Ibu pengawas dan juga Bapak komite yang telah meluangkan waktunya untuk berkolaborasi pada siang hari ini dalam hal mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah dan juga di lingkungan sekolah kita ini. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan kesilapan saya selama memimpin diskusi pada siang hari ini, saya mohon untuk dimaafkan. Dan kembali saya sapa kita semua, salam dan bahagia, Yahoo!